Oke, sedikit tambahan dan pastikan setelah kalian melakukan tahap ketiga, kalian harus siram ya. Untuk tahap ketiga pemupukan itu wajib kalian siram, apalagi di cuaca yang panas, karena pupuk tai ayam ini sangat panas ya, kurang lebih dengan urea. Jadi pastikan ya, dan usahakan jangan tersentuh sama batang ya, karena ini tersentuh, kemarin sempat tersentuh dia jadi hitam begini. Dan lagian saya tidak siram, jadi dia seperti terbakar gitu. Jadi pastikan kalau kalian tabur pupuk tai ayam jangan kena ini, jangan kena batangnya, taruhnya di sekitar, lalu siram setelah itu. Oke, tonton aja videonya, jangan di skip. Hello everybody, welcome back, kembali lagi di channel Piki Activity. Oke, langsung saja. Seperti biasa hari ini saya update cabai ya. Cabai 11 HST. Ini 11 HST. Terakhir saya update 3 HST setelah pindah tanam ya. Ini yang ke-11. Kenapa langsung jauh 11? Karena begini. Jadi kebetulan tetangga ada yang berduka ya, jadi saya kurang bisa bergerak bebas. Terus kemungkinan acaranya juga panjang, itu 2 mingguan lah, karena dari adat kan. Biasa kalau suku, beda-beda suku kan beda itu. Jadi oke, langsung saya ini 11 HST ya. Lihat. Sudah berapa lama saya tidak datang ya. Dari 3 HST ke 11 HST itu berapa hari. Jadi begini sudah situasinya, lihat sendiri ini. Lebih tinggi gulma daripada cabenya. Oke, jadi tugas saya ini saya membersihkan gulma yang paling pertama ya, karena di sini ada 3 tahapan yang akan saya kerjakan. Ini ada 3 tahapan. Pertama, pembersihan gulma. Kedua, penyepraian fungisida dan insektisida. Yang ketiga, paling terakhir, pemberian pupuk susulan. Oke. Jadi saya perlihatkan ya, cabainya di sini kemarin masih kuning ya. Jadi perhatikan bagus-bagus. Nah, ini salah satu cabai yang tak seberapa ya tumbuhnya. Nanti saya bandingkan dengan yang tumbuhnya bagus. Nah, ini lihat daunnya lobang kan. Nah, itu sudah waktunya itu insektisida, karena saya lama sekali tidak kesini. Terus daun atasnya sudah hijau kan, lihat ya. Nah, daun atasnya sudah hijau, hampir semua rata-ratanya. Berarti dia sudah menyatu ya. Unsur haranya bedengan ini sudah mulai dia makan. Hanya saja ada yang kerdil ya, seperti ini. Dia masih kecil. Ini kemungkinan ini kurang dia, makanya saya tahapan pupuk susulan juga. Jadi saya perlihatkan yang subur. Memang dia pertumbuhannya beda-beda ya. Karena gulma juga ini pengaruh sekali gulma. Dia mempengaruhi pertumbuhan. Nah, seperti ini. Ini yang bagus, besar-besar daunnya. Ah, ini juga bagus. Ah, besar-besar daunnya ya. Ini juga bagus. Walaupun di sekitarnya banyak gulma, tapi dia bagus pertumbuhannya ya. Oke, jadi ini kemungkinan karena bedengan saya ini yang saya aplikasikan pupuk dasar tai ayam kan. Setelah saya memberikan pupuk dasar, pokoknya saya selesaikan bedengan ini dengan pupuk dasar tai ayam. Jadi bedengan ini nganggur. Bedengan ini nganggur selama saya tanam bibit. Saya tanam semai bibit cabai sampai pindah tanam. Nah, itu waktunya 29 hari. Jadi ini tanah bedengan nganggur 29 hari itu karena kemarin memang betul kalau kita mau menanam kita harus tidak boleh berubah ya. Jadi ini karena saya perubahan ini rencana, jadilah nganggur begini. Jadi unsur hara habis dimakan gulma semua. Gulma yang serap semua gizi-gizinya bedengan ini ya. Jadi itulah saya datang untuk membersihkan gulma dan memberi pupuk susulan. Oke, tahap pertama saya kerjakan dulu ya. Pantau aja videonya. Nanti saya perlihatkan setelah
Bedengan sudah bersih. Oke, everybody. Ini tahap pertama sudah clear ya. Jadi pastikan bedengan itu bersih dari gulma, karena gulma itu memakan nutrisi yang di dalam tanah yang seharusnya dimakan oleh tanaman kita. Jadi paham kan? Jadi dia mau apa ya, gulma itu, rumput itu dia mau makan makanannya si tanaman kita gitu nah. Makanya dia lebih subur. Perkembangannya gulma ini ngeri, tanpa unsur hara bagus saja dia tetap bisa tumbuh ya. Apalagi tanah yang nutrisinya cantik gitu kan, pasti dia gosok itu. Jadi tahap pertama sudah clear ya. Kita sudah berantas gulma. Masuk ke tahap 2. Kita masuk ke tahap 2 itu penyemprotan. Oke, langsung saja saya perlihatkan apa pestisida yang saya gunakan untuk spray ini. Oke, pantau ya terus videonya. Oke, jadi ini dia bahannya ya. Ini ada botol racikan, sama ada fungisida antrakol ya, fungisida kontak, dan ada spray gendong 16 liter air. Jadi saya jelaskan dulu ya. Ini apa ini? Ini adalah rendaman air tembakau yang difermentasi ya, maksudnya dibiarkan berlama begitu, nah ditutup, difermentasikan. Jadi tembakau kita rendam pakai air panas. Setelah dia dingin, air panasnya hilang, jadi kita tutup wadahnya itu selama seminggu. Jadi ini sudah seminggu ya, rendaman air yang sudah seminggu tembakaunya. Jadi fungsinya apa? Ini pembunuh kutu-kutu ya, karena tahap kedua penyepraian ini kita harus lihat juga kondisinya. Jadi sifatnya tanaman itu kan di fase pertumbuhan vegetatif. Jadi vegetatif sama generatif itu pasti hamanya berbeda, tidak mungkin sama. Adapun sama tapi ada lagi hama barunya gitu nah. Jadi untuk fase vegetatif ini ya, kita fokus saja di daunnya. Jadi yang memakan daun aja. Jadi kita bisa asumsikan yang memakan daun itu kan ulat, belalang, segala jenis begitu, serangga, entah siput kah. Tinggal kita berpikir aja, kita cek aja di tanaman kita masing-masing. Jadi kenapa saya pakai ini? Karena ini ampuh, apalagi ini difermentasikan ya, yang sudah fermentasi. Cuman terakhir saya pakai fase ini ya, generatif. Jadi memang ada minusnya. Entah dia minus karena memang tidak mampu membunuh hama ada kutu hitam kalau di kacang panjang, dia tidak bisa bunuh. Entah karena tembakaunya itu tidak saya fermentasi atau karena apa, tapi kutu hitam tidak mati ya. Nah, dan kutu hitam itu palingan itu di masa generatif. Dan lagian kita bukan kacang panjang. Jadi ini cabai ya, tanaman cabai. Lihat juga tanamannya, kita kondisikan aja kita sama situasi kita. Jadi saya pakai tembakau untuk membunuh pemakan daunnya gitu ya. Poinnya gitu aja. Belalang, ulat segala ini ampuh ya, kutu-kutu kebul gitu, kutu putih itu. Jadi terus selanjutnya antrakol. Kenapa antrakol? Karena ini fungisida kontak, dia menjaga imun ya juga karena mengandung zinc plus. Jadi dia bisa memperkuat imunnya gitu nah, imunnya tanaman yang terkena ini. Jadi seperti biasa 16 liter air saya gunakan antrakol 2 sendok makan. Lalu untuk yang racikan air tembakau nih ya, ini kan setengah botol, lihat ya. Kemungkinan saya pakainya setengah. Jadi misalnya kita pakai ini penuh ya, 1 botol penuh. Ini misalnya ini botol aku ini penuh kan, saya pakai seperempatnya gitu nah, tidak setengah, seperempat. Ini kan setengah. Kalau setengahnya lagi berarti seperempat dari isi botol. Jadi saya pakai sini seginilah. Oke, jadi begitu aja. Saya racik dulu. Oke, sudah saya kombinasikan. Ingat ya, 2 sendok antrakol, 2 sendok makan. Lalu seperempat botol aqua besar, seperempat itu air rendaman tembakau yang fermentasi. Terus air ini 16 liter. Terus aduk merata. Lalu semprotkan ke tanaman itu. Karena masih
kecil kan, jadi semprot aja ke batangnya, daunnya, tanahnya, kan kena semua itu karena dia masih sifatnya masih kecil tanaman itu. Jadi saya kerjakan dulu nanti saya perlihatkan hasilnya Wir. Oke, jadi sudah saya semprot ya, semprot aja karena apa ya, masih kecil juga kan, semprot aja semuanya, jadi pasti kena semuanya sekitarannya kan, enggak apa-apa itu, tidak masalah. Jadi tahap selanjutnya masih ada rumput sisa men. Oke, jadi masuk di tahap selanjutnya, pemupukan. Apa pupuk yang saya pakai ini biasa handalan. Ini pupuk kandang ayam, kotoran ayam, garis miring tai ayam yang sudah fermentasi kering atau gimana gitu. Jadi kenapa saya suka ini? Karena apa ya? Kalau harga sih ya mahal sih. Satu karung penuhnya ini kasarnya kalau di tempat saya itu 65. Cuman bagus. Dia ini sudah saya tumbuk ya. Dan kenapa saya pilih ini? Karena ini pupuk untuk fase vegetatif ya, pertumbuhan. Nitrogennya besar. NPK. N-nya itu gede. Terus ini sudah saya combo ya. Saya sudah gabung, enggak tahu ya, sama ini Ponska yang berapa tuh ya? 15, 12, 10 kah? NPK Ponska itu. Ya semuanya mungkin sudah tahu. Ini jadi begini. Ini awal ini kan kasar dia ini, belum ditumbuk. Saya pakai setengah karung. Setengah karung. Setelah saya tumbuk, jadilah dia 1/4 karung. Ya kan? Nah, sudah 1/4 karung hasil tai ayam yang halus ini, saya campurkan Ponska. Ponskanya itu 4 ini ya, saya pakai 4 kali ini. Ini enggak tahu berapa ya. Pokoknya saya pakai 4 kali ini. Saya taruh ke dalam. Terus saya ini goncang-goncang karungnya. Pokoknya dia teraduk lah sudah. Kita cari ya. Dia ini nah, apa ya? Dia tertutupi sama kotoran ayam, jadi susah sudah kita carinya. Intinya itu tai ayam 1/4 karung yang besarnya, 1/4-nya yang sudah halus. Terus Ponska 4 kali serokan ini, 4 kali. Oke, jadi untuk pengaplikasiannya simpel aja. Simpel aja. Jadi saya contohkan 1-2 tanaman ya. Jadi gini. Ini tanaman. Ini dia. Kita ambil aja, enggak usah banyak, sedikit aja. Kita tabur di bawahnya. Nah, gini. Di bawahnya ya. Nah, jadi semuanya kita gitukan. Semuanya kita gini kan, tabur di bawahnya. Jadi saya jelaskan juga ya, kenapa di tahap kedua bukan pemupukan dulu, baru tahap terakhir spray. Karena begini, apa ya, ini kan mengandung bakteri gitu, apa entah, mungkin ada mengandung jamur-jamur juga ya. Nah, fungisida itu takutnya saya, misalnya ya kita pupuk dulu, nah sudah dipupuk terus kita semprot fungisida ya, tapi saya cuman berpikir aja, enggak tahu lah benar apa salah ya, nanti tinggal dipastikan. Saya takutnya pas sudah saya taruh begini, sudah saya tabur pupuknya, saya semprot fungisida, takutnya ini mati gitu, nah enggak fungsi gitu, kayak bakteri-bakteri, entah ada jamur ke dalam, kan fungisida kan pembunuh jamur. Nah, siapa tahu di pupuk kandang ini ada jamur yang baik gitu, nah takutnya saya jadinya dia mati gitu, jadi tidak berfungsi barang ini. Jadi itulah kenapa saya spray dulu fungisida sama pestisida sama fungisida ya, insektisida itu, lalu tahap ketiga terakhir ini pemberian pupuk. Nah, itulah alasan saya ya. Jadi terserah aja mau ngikut apa tidak, tapi beginilah saya pengerjaannya dan saya kerjakan dulu. Oke, everybody, sudah saya berikan ya taburan di bawahnya. Jadi sebenarnya saya jelaskan ya, ini pertama kalinya saya coba tabur kotoran ayam langsung ya, langsung terkontak langsung. Jadi
Saya nggak tahu apa ini bertahan apa enggak, tapi saya cari data juga sih sebelum saya melakukan ini. Saya tanya ke mama saya, dia menanam bayam kan. Dia bilang kalau bayam itu kadang dia hambur aja, dia hambur, dia tebar gitu nah kotoran kandangnya ini. Dia bilang nggak layu sih bayamnya. Itu bayam ya, beda ini cabai. Tapi saya coba, siapa tahu bisa. Ya nggak masalah, tambah bagus kan. Pupuk langsung ditebar begini. Jadi perkembangannya ya. Jadi setelah saya beri pupuk tadi ada yang saya lihat berbeda. Nah ini dia. Di antara semua cabai, cuman ini aja yang bertunas. Padahal semuanya seusia ya. Jadi kemungkinan ini ya, kemungkinan unsur haranya di bawah ini masih bagus pas jadi tanam. Terus bibitnya juga bibit bagus, makanya dia subur. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau ada yang nanya selanjutnya apa, disiram apa, mungkin kalian bisa siram. Kalau saya skip dulu, saya harap hujan aja karena sudah lelah. Jadi habis ya, pas sekarung ini habis. Itu tadi yang seperempat karung kombinasi sama Polska, jadi pas-pas semuanya dapat. Saya jelaskan, saya tidak bakal siram karena dari pengerjaan dari tahap pertama sampai 3 ini pemupukan, saya habiskan waktu itu 5 jam ya kayaknya, 5 jam sendirian karena saya ngerja sendiri. Saya bersihkan rumput aja 2 jam. Saya bersihkan rumput, terus saya penyepraian tadi, terus lalu ini pupuk. Saya makan waktu 5 jam loh. Jadi tenaga sudah low lah. Low bat, HP juga low bat. Jadi makanya saya tidak siram, saya harap hujan karena di sini juga musim penghujan ya. Semalam hujan, kemungkinan bisa jadi ini malam hujan juga karena terik ya, cuacanya terik, bisa lihat sendiri. Jadi seperti itu aja update bibit cabai si gantung 11 HST. Terima kasih buat yang sudah menonton ya. Jangan lupa like-nya, supportnya boleh subscribe, komennya silakan yang cantik. See you next content. Bye.